Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan sesi terakhir ya. Biasanya sesi yang paling bikin ngantuk ya. Tapi di situ masih tersedia 5 buah door prize. Kelihatannya berat-berat. Android sepertinya tidak ada. iPhone. IP tadi apa ya? Power bank ya. Ini yang berat, sudah dicas mungkin. Nah, ini yang paling ringan. MS wireless. Nah, paling ringan kan? Wireless. Ini speaker. Speaker. Baik ya, kira-kira saya sampai menjelang maghrib gitu. Nah, setengah jam kemungkinannya. Kita langsung ke sesi door prize saja ya. Mudah-mudahan setengah jam habis. Di door prize itu ice breaking dulu ya. Artinya kita nggak masuk ke materi. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, review kita selama ini ya. Kita banyaknya kan orang teknis ya. Kalau tadi Mbah Takeda cerita tentang bisnis, nah kebetulan di judul saya ini sebenarnya saya buatnya sekitar jam 1:30 tadi. Nah, karena saya harus membaca ini dulu, membangun sistem berskala enterprise ya. Baru saya masuk, baru turun di lobby, baru saya buat gitu. Sehingga mohon maaf kalau nggak ada backgroundnya. Saya bingung tadi mau memberikan judul ya. Satu temanya BBM, tapi sebenarnya ini orang informatika semua kan. Sehingga saya buat judul BBM for IS Information System. Atau dibalik juga, IS for BBM. Jadi Information System for BBM. Jadi saya ingin membicarakan suatu sistem informasi sekaligus bisnis, sehingga mungkin agak berbeda dengan selama ini yang kita pelajari. Seperti tadi banyak diceritakan teknis ya, teknis, SOA, web service, DLP, Lazarus, itu semua teknis ya. Nah kita tema yang diberikan kan pengenalan BBM. Saya intro dulu untuk balik ke sini. Ya, kira-kira ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kebetulan kita sering mempelajari selama ini entah berapa tahun gitu ya belajar DLP. Mungkin ada yang 1 tahun bisa, ada yang 10 tahun nggak bisa kan gitu ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya yang paling berat ini apa ya? Speaker ini berat, tapi kelihatan power bank dulu ya. Nah, jadi saya ingin ada yang mau bercerita tentang apakah belajar program atau mungkin kalau sistem informasi ya, selama ini pengalamannya bagaimana? Berapa tahun, kesulitannya apa, kan gitu ya. Nah, berapa usia Delphi atau Pascal? Dalam arti, kalau versi saya nggak tahu versi berapa tadi terakhir. Untuk mengalami perkembangan atau evolusi ya, yang pasti bertahun-tahun ya. Kalau saya dulu masih ingat Delphi 7, sekarang 8, nggak tahu seterusnya ya. Nah, yang awal entah Delphi 1 atau itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan berapa usianya, berapa lama belajar bahasa program. Pertanyaannya yang selanjutnya yang paling penting, sulit atau tidak? Nah, setelah pertanyaan sulit atau tidak, jika sulit karena apa kira-kira? Kemudian 4 itu saja ya, itu dulu yang ke bawah, nanti progres berikutnya. Siapa kira-kira yang mau bercerita? Power bank ya ini ya, sudah bonus cas. Casnya ya.
Ada yang mau bercerita kira-kira? Kalau tidak nanti dibawa pembicaranya. Silakan. Mungkin ini pertanyaan agak aneh ya. Selama ini bertanya tentang teknis atau mengenai teknik bagaimana membuat program. Harapan saya keluar dari sini, oh iya ya, cara belajar saya yang salah mungkin, kan gitu ya. Nah itu yang paling penting kan gitu. Ya, kira-kira ada? Karena waktu mepet saya hitung 5 ya. Kalau enggak, ke pembicaranya ya. 5. Oh itu, silakan Dik, maju Dik. Untuk usia Delphi atau Pascal saya kurang tahu ya, tapi di sini saya mau sharing pengalaman aja tentang belajar bahasa pemrograman. Dulu saya pertama kali itu belajar dari C++. Itu pertama belajar dari apa itu namanya? Ya konsol gitu, aplikasi konsol. Kemudian kelas 2 saya pindah ke Java, dipelajari Java tentang OOP dan sebagainya. Kelas 3 pindah ke JSP, tapi saya nggak paham sama sekali. Terus ke dunia kerja saya disuruh belajar Delphi 10 bulan yang lalu. Ternyata dari sekian banyak itu aslinya pokoknya itu sama, apa dasarnya itu sama, cuma ya beda apa? Ya beda sintak-sintak gitu. Kalau kesulitan belajar Delphi itu saya dulu bingung harus ada begin end gitu kan. Kalau di Java kan nggak ada. Titik koma gitu ya. Ya, titik koma. Kesimpulannya sulit atau tidak? Kesimpulannya ya lumayan sih. Ya, sulit karena apa ya kira-kira? Belum itu. Kurang satu. Belum dijawab. Tidak. Ada lagi yang mau nambahkan sulit karena apa? Nanti dibagi aja. Cakep jawaban. Silakan. Sini, maju. Dua-duanya. Ada mic 2 biar mereka nonton bareng. Kita coba. Kamunya 1, 2. Ada 4 ya. Jadi bulan kedua. Silakan maju. Ngomongnya bareng ya. Ya, bagaimana kita nanti belajar orang ngomong bareng tapi kita tahu dua-duanya. Nah, maksudnya supaya apa? Anda mempelajari sintak nanti mudah. Satu Java, satu Delphi. Nah, kan gitu ya. Harusnya kan sama ya. Nah, sama artinya maksudnya. Silakan. Yang ngomongnya lebih lama dapat 1 lagi. Ini maksudnya biar saya ngomong yang sedikit ya. Ayo. Dengan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dalam dunia programming. Berapa usia Delphi atau Pascal? Ceritanya saya memulai Pascal itu sejak SMA kelas 2. Diawali dari guru saya, guru TIK. Entah bagaimana saya tiba-tiba mengenal dan mengerti itu karena pelajaran kelas 2 itu pelajaran TIK. Saya dari SMA, tapi alhamdulillah dari guru TIK saya membekali tentang ilmu Turbo Pascal atau programming. Kemudian jadi tertarik untuk masuk ke S1 Sistem Informasi atau Informatika. Kemudian Delphi Pascal tadi saya belajar Turbo Pascal 2008. Kemudian pada Delphi saya memulainya 2008. Kalau yang Delphi 2008, Pascal pada
tahun 2005. 2007 lah, 2006-2007. Kemudian Delphi pertama kali saya menggunakan Delphi 7. Kemudian pada eranya sekarang sudah mulai berubah menjadi Embarcadero, ya, Embarcadero 2012. Kemudian untuk yang versi sekarang ini saya kurang terlalu paham karena saya sudah ceritanya sudah tidak terlalu banyak menggunakan Delphi. Sekarang lebih banyak ke .NET atau mungkin PHP. Lama belajar bahasa program kemungkinan sekitar 5 sampai 6 tahun sejak SMA, tapi sampai sekarang tapi masih pusing dan kadang ada titik jenuh di mana namanya otak ya, program itu kadang tidak bisa digenjot, maksudnya sama seperti maksudnya ketika kita belajar program atau mengcoding itu otak itu kadang tidak bisa dipaksa atau mungkin harus menuruti kayaknya besok deadline atau apa gitu harus bisa ternyata otaknya lagi hang atau apa gitu atau lagi ngeblank atau ada kepikiran apa jadi mengakibatkan mungkin lagi ada error atau mungkin sistemnya kacau, pernah tiba-tiba database kedel atau apa yang nanti membuat sistem itu kacau, akhirnya stres gitu atau mungkin error tersebut. Kesulitannya belajar bahasa pemrograman saya akui itu fokus dari kurikulum di suatu kampus atau pendidikan itu terkadang kurang fokus pada satu titik tujuan atau satu titik yang harus diraih dalam satu dunia industri. Misalkan pelajar atau mahasiswa sekarang itu seperti yang diungkapkan Mas sebelumnya itu cenderung berubah-ubah. Saya kuliah itu semester 1 itu belajar Pascal, semester 2 Delphi, semester 3 Java, semester 4 .NET, semester 5 PHP, semester 6 JS. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Dan semuanya itu tiba-tiba hilang entah kenapa. Dan yang masih nyata ya yang memang dibutuhkan atau mungkin digunakan dalam sekarang dibutuhkan mungkin PHP atau .NET itu. Kesalahannya seperti itu sih, karena itu apa yang berkembang selama ini ya mungkin karena kebanyakan modul, sudah banyak forum-forum. Kalau yang zaman dulu kan forum-forum kan susah, harus buku, kalau enggak kita harus ke guru besar atau seperti guru yang memang ya pakar. Kalau sekarang sudah banyak forum-forum mungkin ya bisa membantu, atau mungkin sekarang yang istilahnya bagi source dong, bagi copies atau apalah apa itu. Ceritanya seperti itu. Kemudian bisnis atau teknis ya memang berkembang, dunia programming berkembang dan dituntut kita untuk terus maju. Tapi saya bercerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muzamil. Itu aja nama saya, gak ada kepanjang lagi. Biasanya panggil sama Jali kalau sama anak-anak. Di sini saya mau menceritakan awal mulanya saya mengenal bahasa pemrograman atau Pascal ini. Sebelumnya basic saya itu sebelumnya orang elektro, apalagi audio video. Jadi sangat asing. Saya lulus SMK itu 2010, baru kemarin tahun ini. Tahun baru. Awal mulanya saya belajar bahasa pemrograman itu karena teman saya ikut-ikutan, maklum abil-abil waktu itu. Apalagi baru lulus sekolah, saya sekarang masih bekerja di perusahaan swasta di jaringan komunikasi data. Nah, lulus STM itu kan elektro, lah dimasukin jaringan komunikasi data. Bingung juga ini apa ini RJ45 kabelan itu awal mulanya. Nah, di sana itu saya juga sempat sharing sama teman-teman saya yang bahasa pemrograman itu. Pertama kali saya mengenal itu Turbo Pascal yang versi 5 itu pertama kali saya itu.
Tapi untuk berapa usia Delphi atau Pascal saya sendiri juga kurang tahu, mungkin saya belum lahir udah ada itu ya. Yang jelas saya pertama kali ya Bu Pascal, setelah itu habis hari itu Bu Pascal saya mempelajari bahasa Si. Tapi kalau menurut saya itu hasilnya juga agak Mas ribet ya. cukup ya. Kalau satu udah dapat hadiah gitu Pak. Kalau gitu Pak, makasih ya. Tinggal 2 pertanyaan ya. Apa yang berkembang selama ini? Apa yang berkembang? Mungkin kalau Mas tadi bilang usia Delphi ini lebih tua dari dia, kira-kira katakan bisa dibilang 10 tahun atau 20 tahun kira-kira? 94 21 tahun. Sebenarnya jadi pertanyaan ya, Pascal selama 21 tahun itu yang berkembang apa kira-kira? atau Pascal? Ya, ini biar aja saya dua ini biar saya yang jawab ya. Nanti saya mau bawa pulang. Kan ini. Apa yang berkembang selama ini? Jadi maksudnya kalau 20-an tahun itu kemudian bahasa berkembang, sebenarnya berkembang apa? Ya, sehingga tadi belajarnya bahasanya banyak, tuh hasil akhirnya hilang semua. Maksudnya ternyata bingung semua. Nah, kenapa nggak dibalik sebenarnya? Bahasa perempuan. Makanya tadi saya minta kan kalau bisa 2 orang tuh ngomong bersamaan. Nah kalau kita yang mendengarkan tuh bisa ngerti dua-duanya, kemungkinan banyak bahasa pun sama. Karena beda hanya sintak. Ya. Maksudnya ya. Mestinya kita bikin aplikasi caranya sama tapi untuk semua aplikasi. Tapi kalau kita belajarnya caranya berbeda-beda, yang satu ketemu yang lain, yang satu ketemu yang lain, kan gitu ya. Nah artinya sebenarnya jadi pertanyaan yang terakhir ini bisnis atau teknis yang berkembang kira-kira? Paling yang berkembang kan API-nya, maksudnya ya. Kemudian kalau saya Java yang berkembang JDK-nya. Misalnya JDK 1,1 sampai 1,7, 1,8. Sebenarnya yang berkembang hanya teknologinya. Cara memprogramnya sama. Konsepnya sama, betul Pak? Ya. Harusnya kita menguasai satu bahasa yang lain mudah. Nah, kesalahan ada di mana kira-kira? Karena kita terlalu teknis. Maksudnya menghafalkan sintak, bikin ini di apa burung rawa, burung kutub, nah itu dihafalkan. Padahal secara fisiologi kita lihat tulisan sistem operandum keluar hello world gitu ya. Kok bisa begini ya? Ya sudah biarkan aja. Ya pokoknya ketik segini. Bayangkan yang berkembang mungkin ya satu API bisa ribuan bahkan jutaan kode program. Apakah kita mau menghafalkan semua kira-kira? Nah itu yang semakin hari teknologi semakin tinggi, artinya apa? Artinya kita semakin ngerti kalau bicara tentang teknis. Kamus itu bukan 5 juta kata dihafalkan semua, bukan. Cukup tahu cara membacanya, cara memakainya. API biasanya ada dokumentasi, tinggal tahu cara menggunakan dokumentasinya. Nah, gitu. Ini saya yang dapat ya. Kita lanjut saja ya, tinggal sudah follow ini ya. Tinggal berapa menit Pak? 10 menit. Nah, cepat ini ya. Kan sudah bisa baca semua ya. Bisnis proses model. Jadi ini yang saya uraikan nanti adalah bagaimana kita belajar bukan dari teknis sekarang, tapi dari bisnis. Ya. Karena sebenarnya orang teknis itu tidak laku. Selamanya kalau teknis, ya teknis terus. Mau dijadikan manajer? Susah nggak? Susah. Kenapa kok susah? Karena nanti kalau dia sudah menguasai sistem, siapa lagi nanti yang mengerjakan?
Tahu maksudnya? Ini kesalahan dari satu perusahaan atau yang membebankan bahwa kode program dikuasai oleh staff, sehingga staffnya pergilah. Maksudnya, pergilah sistemnya. Tahu maksudnya? Jadi jangan senang ya dikasih source code ya. Tahu maksudnya? Seperti tadi teman Anda di depan, yang penting cari source code. Begitu dapat tetap nggak ngerti. Tahu maksudnya ya? Nah sebenarnya bukan source code yang penting, tapi cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalah. Dan itulah kemudian tercipta berbagai macam yang namanya framework. Di IT ada framework. Nah framework itulah yang kemudian berkembang selama 20 tahun. Jadi bahasanya bukan nggak berkembang, hanya teknologinya yang berkembang, tetapi cara menggunakannya yang berkembang. Dari mana framework itu ada? Dari masalah yang selama ini mereka alami, kemudian berpikir bagaimana seharusnya membuat program yang bagus. Mikir 10 tahun ke depan nggak ada masalah, 20 tahun nggak ada masalah. Nah kita bikin satu program jadi, dicoba 1 bulan error. Ya. 1 tahun masih maintenance, sudah ngerjakan proyek lain, yang lama telepon. Ini ada bug. Waduh sudah lupa. Kapan terus mau berkembang membuat aplikasi yang lain? Kan begitu ya. Ini terlalu banyak ya ice breakingnya. Nah sekarang yang jadi proses di tempat kita, yang saya maksud di sini, bagaimana melihat enterprise, sistem enterprise. Jadi jangan bicara SIM, jangan bicara aplikasi, tapi suatu sistem enterprise maksudnya ya. Sistem yang besar tetapi menggunakan teknologi informasi. Sepakat ya, kita meninggalkan teknis dulu. Ya, jadi belajar dari bisnis itu jauh lebih mudah karena bahasanya sesuai dengan bahasa kita. Maksudnya ya, bahasa assembly rumit, Pascal naik ke bahasa tingkat manusia kan. Memanusiakan manusia, bukan komputerisasi manusia. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita belajarnya dengan cara komputer itu padahal nyontoh manusia. Akhirnya kita ingin dijadikan komputer. Terbalik ya. Dihafalkan lagi. Ya, habis waktunya. Hafalkan itu. Sementara teknologinya terus berkembang. Bisnis proses, serangkaian kegiatan, aktivitas, keputusan, serangkaian ya. Ada kegiatan, aktivitas atau proses aktivitas, keputusan yang melibatkan aktor itu yang menjalankan, melibatkan resource itu entah peralatan, entah ada sebut database atau apa itu resource ya, komputer, untuk memenuhi suatu outcome apa? Target tertentu yang menguntungkan bagi suatu perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan customer. Sebenarnya IT diciptakan itu hanya sebagai tool. Maksudnya ya, tool untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Ya, jangan dibalik. Jadi yang menyesuaikan IT-nya atau bisnisnya? IT yang menyesuaikan bisnis. Jadi kalau bisa bikin aplikasi, jangan mengarahkan user Anda sesuai kemampuan Anda, tapi dibalik. Ya, apapun yang dia minta, prosesnya serumit apapun, Anda harus bisa memenuhi. Maka skill Anda akan naik terus. Ya, Anda menerjemahkan bisnis menjadi IT, begitu ya. Nah, katanya saya harus loncat nih. Ini contoh. Kita lihat dari sisi proses. Ini customer sedang marah kan gitu. Call center, telepon call center ini. Kemudian masuk ke bagian service, ditangani oleh seorang teknisi. Jadi sistem itu melibatkan satu customer, call center, bagian service, ada teknisi. Jadi teknisi di sini adalah aktor. Maksudnya ya, aktornya dibenahi, kemudian membutuhkan part, spare part. Berarti itu resource, gitu ya. Kemudian garansi.
kemudian outcome. Outcome-nya kalau gini bagaimana? Masih marah, berarti Anda dapat outcome, negatif outcome. Orang IT tidak bisa memenuhi. Maksudnya ya, harusnya begini. Maksudnya ini bukan IT-nya tapi bisnisnya. Sehingga yang menyebabkan bahwa customer ini berubah, value dilihat oleh customer, tetapi menguntungkan juga bagi perusahaan. Gitu. Nah, saya ucap lagi. Nah, kita orang teknis ya, balik ke teknis ya. Teknis bisnis gitu. Kalau kira-kira gambar seperti ini diselesaikan pakai bahasa Delphi bisa nggak? Bisa. Java bisa nggak? Bisa. C bisa nggak? Bisa. Artinya sebenarnya caranya sama, tapi bisnisnya yang tetap sama memodelkannya. Tahu maksudnya ya? Nah, sekarang Anda lihat bisnis proses mempunyai delivery outcome. Outcome bisa positif, bisa negatif. Nggak usah dijelaskan ya, mudah ya. Lalu apa yang disebut dengan BPM? Business Process Model. Saya bisa nyebut dia suatu metodologi, tool untuk desain. Kemudian ada analisanya, terutama analisa bisnis. Kemudian ada eksekusi. Nah, ini yang bagian pentingnya. Ternyata bisnis bisa dijalankan, dieksekusi. Jadi apa? Jadi IT. Nah, maksudnya ya. Jadi kode-kode program, ya, jadi kode-kode program. Kemudian bisa memonitor bisnis proses. Nah, itu gambar di situ. Ini bisa nyala. Nah, ini adalah proses bisnis dari suatu organisasi perusahaan. Tetapi nanti harus dijadikan IT, gitu ya. Nah, ada jembatannya ini. Nah, inilah bisnis proses model BPM. Jadi dia menerjemahkan dari bisnis menjadi IT. Gitu. Bukan bicara teknis lagi. Tapi yang bisa ngerjakan ini gajinya jauh lebih besar. Nah, maksudnya ya? Konsultannya saja cuma ngomong besar. Nah, kemudian apa BPM? The first rule of any technology. Jadi any teknologi semua bahasa bisa ya, yang digunakan untuk membuat otomasi. Otomasi berarti dibuat otomasi untuk mempercepat proses. Ya, to efficient operation. Jadi operasinya dibuat lebih efisien. Hasil akhirnya keseluruhan proses yang ada di perusahaan, entah manufacturing, entah proses yang lain, itu menjadi lebih efisien, efektif. Gitu ya. Yang kedua, jika otomasi itu diberikan kepada suatu proses yang tidak efisien, hasilnya tetap tidak efisien. Artinya apa? Artinya benar-benar bisnis itu yang akan diterjemahkan menjadi IT untuk membantu. Gitu. Nah, selama ini begini, information technology langsung jadi bisnis. Ini information biasanya diterapkan langsung ke bisnis. Akhirnya jadi SIM, jadi apa gitu ya, langsung gitu. Nah, levelnya SIM itu aplikasi paling rendah. Aplikasi yang satu proses saja itu paling rendah. Nah, nanti ada, mudah-mudahan cukup ya. Sekarang dirubah tidak langsung dari informasi ke bisnis, tapi dirubah menjadi proses change. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau proses bisnisnya berubah, sebagai contoh asuransi. Nah, asuransi itu polisnya berubah. Kira-kira bagaimana orang IT-nya? Harus merubah nggak? Harus berubah. Dan selamanya kecepatan bisnis lebih cepat berubah daripada orang IT-nya. Masih ngopi, ngantuk, dan seterusnya, lupa, nah itu kan masih ada. Nah, biasanya banyak perusahaan kemudian hire perusahaan lain, bahkan ditempatkan 24 jam kalau bisa. Kalau bisa, begitu berubah langsung dikerjakan. Nah, gitu.
Tapi kemudian jadi pertanyaan, apakah bisnis berubah otomatis IT bisa berubah? Kira-kira? Bisa. Makanya kalau ada software-software yang mahal-mahal ya, HP dan seterusnya yang berbasis BPM, yang disebut zero coding, maksudnya zero coding, bukan berarti nggak ngoding ya, karena sudah ngoding dulu disiapkan yang lama, tetapi aplikasinya harus adaptif terhadap perubahan bisnis. Nah, maksudnya ya, nah itu awalnya keluar BPM-nya. Checkpoint 1, bagaimana jika bisnis berubah? Sejauh mana orang IT dapat memenuhinya?